yang ada perlu apa datang ke sini? Saya mau minta arahan dari Bapak tentang saya habis SMA ini harus apa Pak? Kerja kah atau saya harus berkuliah? Kamu sekarang di jurusan apa? Kelas 2, kelas 12 sekarang kamu di IPSK atau IPA? Kalau saya IPS Pak. IPS. Terus kamu tuh ada minat mau kuliah kah atau kerja gitu? Nah, itu yang buat saya bingung nih Pak. Makanya saya datang ke Bapak untuk pilih yang mana yang bagusnya untuk saya Pak. Di antara kedua itu tuh kamu nggak ada rasa kayak mau kayak lihat teman kamu kuliah terus kamu mau kuliah, lihat teman kamu kerja terus kamu mau kerja? Nah, sebenarnya sih Pak saya lebih senang untuk kuliah sih Pak. Oh, kuliah. Kalau kuliah tuh kamu mau ngambil jurusan apa kira-kira? Nggak tahu sih Pak. Saya belum tahu nih apa yang cocok sama saya Pak. Kamu minatnya di apa selama SMA? Oh, kalau saya Pak senangnya tuh hitung-hitungan Pak. Oh, hitung-hitungan. Gini ya, nak soper. Kalau kamu senang hitung-hitungan, terus kamu tuh ada kayak rasa ingin kuliah di Universitas Borneo Tarakan tuh kan ada namanya Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di situ ada berbagai jurusan. Yang pertama tuh bahasa Inggris, kedua bahasa Indonesia, ketiga PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, keempat bimbingan dan konseling, kelima biologi, keenam matematika. Nah, kan kamu tadi kan senangnya hitung-hitungan kan? Hitung-hitungan. Nah, berarti kamu tuh bisa masuk di jurusan matematika. Terus kalau ada jurusan matematika, kau mau juga masuk? Apa dipertimbangkan lagi atau mau cari kerja? Nah, kalau soal kerja Pak, saya bingung juga mau kerja di mana dengan kemampuan saya ini. Soalnya saya belum ada dasar untuk kerja Pak. Kamu selama SMA selain bisa hitung-hitungan, kamu bisa kayak kerja apakah yang sudah pernah dilakukan? Oh, kalau saya soal kerja biasa sih Pak, saya sering bongkar-bongkar motor gitu Pak. Kamu ke motor. Berarti kalau kamu milih ke kerja, berarti kamu tuh bisa buka bengkel kayak bengkel terus tuh kamu cari kayak teman kamu bikin dua yang penjaga bengkelnya kah? Tapi kembali dari kamu sendiri lagi ya, nah topper. Soalnya kan kamu yang memutuskan arah karir kamu, mau lanjut kuliah, mau lanjut kuliah terus lanjut di jurusan matematika karena kamu ada hebat berhitung, atau lanjut kerja, lanjut di kan kamu hebat bukan motor, atau kerja buka bengkel. Terus gimana? Kira-kira Pak kalau saya kuliah bisa kayak Pak? Ya bisa lah, kan semua orang bisa kuliah tergantung dari niatnya. Kalau menurut orang tua kamu tuh suruh kamu lanjut kuliah kah setelah lulus SMA atau kerja? Belum saya konsultasi sih Pak sama orang tua, cuman baru ke Bapak aja nih. Nah, nanti kamu tuh selesai dari sini, kamu bisa konsultasi dulu pas sampai rumah, tanya, Bu, Pak, saya nanti kalau lulus SMA lanjut ke kuliah atau kerja gitu. Nanti misalnya orang tuanya suruh lanjut kuliah, kamu lanjut, atau suruh lanjut kerja, kamu lanjut kerja juga kan? Tergantung dari orang tua saya sih Pak. Kalau orang tua saya nyuruhnya kuliah, berarti saya kuliah juga lah Pak. Kalau disuruh kerja, ya saya kerja Pak.
Kalau dari diri kamu sendiri, kamu maunya apa, kerja atau kuliah? Hmm, saya kuliah sih pak. Nah, kalau niatnya memang mau kuliah dari diri sendiri, ya itu tadi jurusan matematika, karena kamu kan hebatnya di hitung-hitungan. Jadi setelah saya lulus tuh pak, saya jadi apa tuh pak? Setelah kamu lulus tuh, kamu tuh kan, ini kan fakultas FK, otomatis kamu tuh dapat titel SPD. Terus jika ada penerimaan calon honorer guru, kamu tuh bisa langsung ngasih berkas-berkas kamu untuk melamar jadi calon guru honorer. Nah, terus kalau kamu sudah lulus, kamu tuh bisa ngajar jadi guru matematika yang tadi kan, karena kamu hebat berhitung. Jadi gimana pendapat Topper? Baik sih pak, saya setuju sih dengan apa yang bapak sampaikan. Setelah saya lulus SMA berarti saya kuliah begitu ya pak ya? Ya, nah itu pas lulus SMA tuh kan, eh, itu ada dua jalur. Nah, Topper udah dapat peringkat kak di sekolah sama kelas 12, masuk 10 besar kak atau di atas 10? Oh, saya peringkat 2 pak. Oh, peringkat 2. Nah, bagus tuh nak, tahankan. Terus tuh kan peringkat 2 nih. Peringkat 2 tuh kalau mau ikut tes kuliah masuk di SN. SN tuh kan dia tuh 10 besar wajib ikut SN. Itu tadi SN. Jadi kalau lulus langsung diterima di sesuai jurusan yang nak tuh perambil, yaitu matematika tadi. Kira-kira mahal gak ya pak biaya untuk berkuliah pak? Nah, nanti itu kan ada diinfokan setelah lulus SMA, yang mau lanjut kuliah tuh nanti dikasih tahu berapa biaya SN sama SB-nya, biaya berapa, mandirinya berapa. Tapi kembali lagi dari topernya, kalau cuma niatnya sebentar aja nggak bakalan bisa, harus ditanam ke hati sampai lulus sekolah. Kan ini kan masih sekolah, nanti siapa tahu berubah, kan manusia itu kan cepat berubah nak. Jadi gimana nggak topper? Nah ini pak, saya jadi semakin bingung nih pak. Soalnya saya bisa juga kerja, saya juga bisa lanjut kuliah yang kayak bapak bilang tadi kan. Cuman bingung sudah jadinya pak. Saya harus kuliah kah? Apa kerja gitu nah pak? Belum pak, berarti nggak topper ini belum pasti ya? Iya pak. Makanya saya ketemu bapak untuk minta arahan dari bapak. Kalau menurut bapak sih kuliah ya, karena nak topper kan jurusan SMA, apalagi IPS, apalagi nak topper ini kan dapat ranking 2. Tahankan, nanti kuliah itu lumayan susah lagi nak, bisa nambah beban. Kalau nak topper terbiasa dari SMA belajar, otomatis pas kuliah sampai kuliah pun rajin belajar. Kalau nak topper ingin kuliah, kalau nak topper ingin kerja, nah kembali lagi pada nak topper. Kalau kerja kan ndak ada kayak jam-jamnya, tergantung mau stopnya jam berapa, mau mulai jam berapa. Tapi kalau menurut bapak ya kuliah tadi, karena nak topper nih sangat berprestasi, dapat peringkat 2 di kelas 12 SMA, apalagi sudah mau dekat lulus, sisa berapa bulan. Baik pak. Terus kejanggalan apa lagi yang dirasakan nak topper selama kelas 12 mendekati kelulusan SMA ini? Ya itu tadi pak sih, sebenarnya bingung untuk menentukan setelah lulus tuh saya harus ngapain gitu deh pak. Orang tua juga nggak kasih tahu saya harusnya gimana. Saya juga bingung sama apa yang tepat dan cocok sama saya pak. Atau nak topper mau
kerja dulu baru kuliah. Tapi kalau menurut bapak sih bagus kuliah ya, karena nak topper kan prestasinya lumayan bagus. Tapi kalau kuliah itu kan Pak berarti belajarnya secara terus menerus berarti gitu ya Pak. Iya, nah kalau kuliah usahakan jauhi teman-teman yang sering ngajak yang tidak-tidak, karena kan topper ini kan berprestasi waktu SMA. Siapa tahu pas kuliah tuh bertambah lagi prestasinya, tapi jangan terpengaruh sama temannya yang sering ngajak jalan malam, sering ngajak ke tempat yang lain-lain. Kalau bisa dihindari cepat begitu, jangan diikuti. Enak topper, Baik Pak. itu masukan dari bapak saja. Nah, sama satu, jangan mudah menyerah ketika kuliah. Kuliah itu sangat rumit, dijalani aja. Baik Pak. Lagi anak super ingin sampaikan, ingin kasih ke saya? Nggak ada. Ya, kayaknya itu aja sih Pak kalau saya. Nanti nak topper bisa datang di sini lagi kalau misalnya ada kejanggalan dari dalam diri nak topper, datang aja. Boleh Pak. Oh tentu boleh, untuk nak topper jangan malu-malu. Kalau dalam sekolah bisa langsung ke ruang BK, kalau di luar sekolah bisa ke rumah bapak atau telepon bapak dulu, takutnya bapak ada di rumah. Tapi kalau ketemunya di sekolahan, bapak ada terus. Ya Pak, Bapak. Ya, bapak cukupkan konselingnya hari ini. Semoga anak topper bisa lanjut kuliah. Ingat pesan bapaknya nak, jangan mudah terpengaruh sama teman yang sering aja tidak-tidak, karena anak topper ini berprestasi. Ya baik Pak. Terima kasih Pak atas masukan-masukan dari Bapak. Kalau begitu saya pamit dulu Pak untuk masuk ke pembelajaran yang kedua. Boleh kan nanti saya lain kali kesini lagi nanti kan Pak? Oh, tentu boleh, tapi tergantung kamunya. Kalau mau konseling di rumah, jangan lupa hubungi bapak, takut bapak tidak ada di rumah. Kalau mau di sekolah, langsung masuk aja ke ruangan BK. Baik Pak. Selamat siang Pak, saya pamit dulu ya Pak. Ya.